Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ika Nurfitriani, salah satu mahasiswi dalam mata kuliah Penginderaan Jauh Sumber Daya Laut dengan nomor pokok mahasiswa 1806 Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan atau mengimplementasikan salah satu materi yang telah saya dapatkan pada mata kuliah tersebut mengenai pemetaan habitat terumbu karang dengan platformnya Google Earth Engine. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke dalam praktiknya. See you. Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Wahyu Ika. Di sini kita akan melakukan proses dan juga pengolahan data untuk pemetaan habitat terumbu karang dengan platformnya yaitu Google Earth Engine. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman search dulu di sini Google Earth Engine sebagai platformnya. Nah, di sini teman-teman diminta untuk sign up. Kalau teman-teman belum sign up atau belum pernah meregistrasi email teman-teman di Google Earth Engine, kita klik saja. Nah, di sini saya karena sudah pernah login ya, jadi saya bisa langsung ke kode editornya. Tapi kalau teman-teman yang belum, silakan sign up dulu dan juga menunggu balasan untuk bisa login di Google Earth Engine. Kita langsung saja mencoba. Nah, di sini terlihat working layer untuk melakukan proses dan juga pengolahan datanya. Di sini nanti akan ada script-script coding. Nah, hal yang pertama teman-teman lakukan adalah membuat file pengerjaan sehingga nanti tidak tercampur-campur ya. Di sini kita tulis pemetaan terumbu karang saja. Kita oke-kan. Di sini sedang itu loading. Oke, sudah jadi. Kita klik. Nah, di sini ada search places dan juga datasets. Jadi teman-teman bisa mencari lokasi penelitian teman-teman ataupun menggunakan data citra satelit yang teman-teman inginkan sesuai kebutuhan teman-teman. Di sini kita ingin pemetaan habitat terumbu karang, tentunya kita harus memilih pulau yang memiliki terumbu karangnya gitu. Di sini saya menggunakan Pulau Manterawu di Sulawesi Utara dekat Pulau Bunaken ya teman-teman. Kita ketik Pulau Manterawu. Nah, di sini kan nggak ada ya, no results gitu untuk Pulau Manterawu. Kalau teman-teman bingung, harus cari satu-satu dan sebagainya, teman-teman bisa search aja di Google Maps mengenai Pulau Manterawu gitu ya. Dia akan running, tunggu sebentar. Oke, ini gambar ya, kita tunggu. Oke, ini Pulau Manterawu. Nanti teman-teman bisa klik kanan langsung aja dan mendapatkan koordinat di sini kan. Kita klik langsung disalin ke clipboardnya. Nah, lalu di sini ada codingnya yang bisa kita masukkan untuk bisa langsung ke lokasi penelitian teman-teman gitu. Dalam ini saya menggunakan Pulau Manterawu. Sini ada koordinatnya, terus ini ada perbesarannya. Saya menggunakan zoom ini 12 saja. Langsung kita run untuk menuju ke lokasi penelitian. Oke, sudah didapatkan di sini Pulau Manterawu. Nah, setelah itu kita boleh memilih citra satelit yang digunakan ya. Dalam hal ini untuk sesuai kebutuhan gitu. Di sini saya menggunakan data citra Sentinel-2A karena data citra Sentinel-2 ini memiliki luas cakupan yang cukup besar yaitu 290 km, lalu juga termasuk data surface reflektan, jadi nantinya saya tidak usah melakukan koreksi atmosferik, dan juga data citra Sentinel-2A ini memiliki resolusi temporal yang sangat fokus atau sangat besar gitu ya, itu sekitar 10 meter. Jadi bisa kita search aja di sini Sentinel-2. Oke, sudah loading. Nah, di sini sudah ada nih Sentinel-2A multispektral instrumen level 2A. Oke, kita tinggal import aja habis itu loading. Oh iya, teman-teman, saya sudah menyediakan script di sini agar tidak terlalu lama untuk melakukan ketik-ketik lah ya, untuk mengetik seluruh coding ini. Selanjutnya, jika kita sudah melakukan panggilan data, ada tahap-tahap selanjutnya untuk melakukan pemetaan habitat terumbu karang dengan platform Google Earth Engine. Diantaranya itu selain kan kita akan mendapatkan ini ya, citra multispektralnya. Lalu kita juga nanti akan membuat batas geomernya di sini, jadi agar fokus pada wilayah penelitian kita saja dan juga running datanya tidak terlalu berat. Lalu kita akan melakukan koreksi atmosferik. Tapi dalam hal ini karena citra Sentinel-2 ini sudah dilakukan atmosferik dan juga sudah baik citranya, jadi bisa dilewati langkah tersebut. Lalu kita juga akan melakukan
ke koreksi permukaan atau XIJ dan koreksi kolom air atau YIJ. Nah, setelah itu kita bisa klasifikasi teman-teman. Kita di sini akan melakukan klasifikasi supervised dan juga unsupervised dengan data training dan juga data testing. Lalu terakhir akan melakukan uji akurasi untuk didapatkan validitas datanya. Oke, tanpa berlarut-larut ya, kita langsung saja di sini kita buat dulu saja wilayah penelitiannya di sini sebesar ini ya. Oke, di sini bisa kita ganti namanya, misalkan apa ya, geomer saja ya, kita namakan geomer. Oke, sudah ada geomer juga sudah ada. Nah, selanjutnya kita langsung panggil datanya nih. Tadi kan kita sudah melewati ini sebenarnya, data citra satelit dan lain sebagainya. Ini bisa di copy aja. Kalau misalkan teman-teman bingung ini dapatnya dari mana, ini dapatnya bisa dari Google Earth Engine, terus teman-teman ke datasets, terus ke Sentinel. Ini tergantung teman-teman menggunakan citra satelit apa ya, terus cari data citra Sentinel 2. Oke. Nah, di sini ada yang surface reflectan 2A. Lalu, nah ini ada script untuk memanggil citra satelitnya. Dan hal ini sudah saya copy juga, tinggal kita copy aja. Ini sebenarnya kita sudah melakukan step ini ya teman-teman. Oke, ini. Oke, jadi kita komen aja biar dia tuh nggak ngerunning data. Ini cuma hanya sekedar string atau penjelasan saja. Kita sudah melakukan ini, panggil data citra satelit 2A sudah. Lalu nanti kita akan melakukan filtering setelah ini. Kita sudah pilih area, sudah di CloudMass juga. Teman-teman bisa di-run dulu. Oke, sudah di-run. Selanjutnya kita akan melakukan proses filtering. Jadi dalam proses filtering ini kita sudah melakukan ini ya, filtering wilayahnya atau geomer atau wilayah penelitiannya. Lalu kita akan melakukan beberapa filtering lainnya, yaitu tanggal perekaman dan sebagainya. Di sini saya kopikan saja biar cepat ya. Oke, kita kopikan. Oke, di sini kan karena kita harus stabil ya teman-teman. Kalau kita menggunakan di sini Coral sampai bawah, nanti untuk running data kita juga harus menggunakan Coral. Oke, di sini melakukan image collection-nya, yaitu menggunakan Sentinel 2A, atau teman-teman bisa juga ganti di sininya. Terus kita menggunakan filter date-nya, yaitu saya ingin menggunakan pada perekaman dari awal tahun 2019 sampai akhir tahun 2019. Di sini filter bounds-nya itu ya wilayah penelitian kita, tadi namanya apa, geomer, berarti geomer di sini. Lalu melakukan melakukan minimalisasi tutupan awan. Di sini saya menggunakan 20%. Ini menggunakan rumus dari Sentinel 2A ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan citra satelit lain, tolong disesuaikan saja, bisa dilihat dari datasetnya di sini. Oke. Lalu masking data ya, median udah. Oke, di sini map center object sudah. Ini geomer, kan tadi saya namanya geomer ya. 12 aja. Kita bisa langsung running aja. Oke, sedang proses. Kita boleh tunggu. Oke, teman-teman sini juga bisa dinonaktifkan nantinya kalau misalkan proses running datanya sudah selesai. Kita boleh tunggu sebentar. Oke, karena di sini kita print Coral. Nah, oke, sini sudah dapatkan ya jumlah bandnya. Sudah ada 12 elemen, atau nantinya ada tanggal perekaman tersebut di tahun 2019 awal sampai akhir menggunakan band ini. Oke,
Oke, selanjutnya ini juga bisa kita nonaktifkan saja. Oke. Nah, habis itu kita boleh panggil data langkah kedua ya teman-teman, kita panggil data multispektralnya untuk didapatkan. Ini print boleh dilakukan, boleh tidak. Print ini maksudnya untuk mendapatkan informasi ada berapa jumlah gambar yang terekam. Step 2 sudah, ini kita jangan di comment, ini di deskripsinya kita hilangkan dulu karena kita tidak tahu ya. Nanti kita lihat, ini kita akan melakukan klip sesuai geomer atau wilayah penelitian kita. Jadinya nanti tidak semuanya ini kita lakukan proses dan juga pengolahan data, jadi hanya pada wilayah Pulau Mentawai saja. Boleh kita run. Oke, ini masih proses ya teman-teman. Ini tergantung juga dengan kecepatan internet di rumah teman-teman ya. Kita tunggu, sedang melakukan proses. Kita tunggu ya. Oke, sudah ada. Kita bisa RGB-kan. Di sini kita pakai natural color saja, 432. Oke, kita stretch sampai 98. Coba kita apply dulu hasilnya seperti apa. Oke, sedang proses. Kita tunggu sebentar. Oke, dia pakainya dua gamma ya, biar kelihatan. Oke, sudah kelihatan. Ini sudah bagus ya teman-teman. Tadi kita pakai stretch yang 98%, ternyata buruk. Jadinya kita pakai yang 2% saja. 2 gamma aja. Habis itu kalau kita sudah mendapatkan yang bagus seperti ini, kan ini sudah bisa diidentifikasi ya teman-teman. Bisa kita import. Oke, kita import saja. Nah, kita close. Nah, di sini dapat nih. Langsung ini kita copy saja. Selanjutnya kita deskripsi ini kita hapus, kita isi. Oke, kita run. Oke, sudah didapatkan. Selanjutnya oke, kita coba lihat ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bisa lakukan step ketiga, yaitu koleksi atmosferik, tapi dalam hal ini kita lewati karena data citra Sentinel-2A sudah dilakukan koreksi atmosferik atau sudah bersih dari kendala-kendala atmosfer. Oke, kita langsung ke step keempat aja mengenai koreksi XIJ atau koreksi permukaan. Jadi dalam koreksi permukaan ini ada dua, yaitu untuk mencari rata-rata nilai laut dalam dan juga untuk mendapatkan atau mengimplementasikan algoritma dari XIJ-nya itu sendiri menggunakan rumus LAN laut dangkal minus rata laut dalam. Oke, kita lakukan step ke-41 dulu. Di sini saya langsung copy paste saja biar cepat. Oke, step 1 sudah. Oke teman-teman, di sini kita select atau hanya menggunakan band 1, 2, 3, 4, 8 saja, yaitu band pada resolusi spasial 10 meter di citra satelit Sentinel-2A. Di sini ada visible-nya dan juga ada near. Near-nya itu yang band 8. Sebelum itu teman-teman juga sebenarnya sebelum melakukan ini teman-teman harus membuat area laut dalam terlebih dahulu. Kita untuk mengurangi
situasi pada di laut dalamnya, kita oke saja. Lalu kita buat di sini area laut dalam. Oke, sudah. Selanjutnya area laut dalam sudah. Kita buat di sini feature extend-nya. Lalu feature-nya itu ya area laut dalam. Lalu kita menggunakan reduce region di sini. Nah, reduce region itu untuk mereduce atau mengurangi pixel-pixel yang sama seperti itu. Jadi bisa kita kurangi gitu. Terus scale-nya 10. Oke, kita coba run. Oke, kita dapatkan nilai object band-nya. Jadi kita bisa masuk ke step 4.2. Kita kopikan saja. Oke, step 4.2 itu untuk mendapatkan nilai algoritma dari XI-nya yang menggunakan rumus learn laut dangkal dikurangi rata laut dalam. Oke. Sebentar ya, teman-teman. Oke, di sini rumusnya itu kita image select band yang kita gunakan, lalu kita kurangi dengan nilai object band-nya, lalu kita lockkan. Nah, di sini teman-teman harus diperhatikan juga bahwasanya nilai subtract di sini akan berubah-ubah sesuai dengan nilai yang dihasilkan dari wilayah penelitian teman-teman. Oke, di sini adalah 0,0419, lalu ada 0,0324, lalu ada 0,020, 0,0122. Oke, kita rename agar konsisten saja sebenarnya. Lalu kita masukkan rumus XIJ-nya, X1 Core Advanced X2 sampai akhir. Lalu coba kita run untuk mendapatkan XIJ. Oke, sedang proses ya. Kita bisa tunggu ya teman-teman. Oke, area laut dalamnya juga sudah tereduksi. Oke, kita baru saja melakukan image koreksi permukaan ya. Nah, coba kita bisa RGB-kan. Ini sudah bebas ya teman-teman, cuman saya agar sama saja 432. Coba kita apply, hasilnya seperti apa. Oke, kita tunggu sebentar. Lalu kita pakai stage 2. Oke, kalau sudah jelas seperti ini bisa kita import. Oke, setelah kita import kita akan dapatkan image param 2 untuk mengisi deskripsi di koreksi XIJ atau koreksi image koreksi permukaan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke step 5 mengenai implementasi algoritma dari YIJ-nya. Ada perhitungan KI, KJ, dan juga ada perhitungan dari calculate depth inference index YIJ-nya. Kita bisa kopikan saja agar cepat. Kita kopikan. Oke.
Oke, oke. Nah, di sini KIKJ bisa disesuaikan ya teman-teman. Di sini berarti KIKJ saya menggunakan I-nya itu 23, lalu 24 dan juga 34. Jadi disesuaikan saja. Di sini berarti menggunakan X2, X4 yang sudah tadi kita rename. Oke. Lalu kita masukkan juga untuk perhitungan dari calculate depth inference index atau nilai YIJ-nya. Oke, sini sudah ya, kita select dari nilai X2-nya, lalu kita kurangi XIJ, lalu kita select lagi dari nilai X3-nya, lalu kita kalikan. Oke, ini sebentar ya. Step ini bisa kita hapus dulu. Jadi kita fokus di calculate KIKJ-nya dulu. Kita coba run. Ada yang salah. Oke, teman-teman, sebelum itu kita harus membuat titik-titik persebaran pasir dulu, teman-teman, untuk mengetahui nilai samplingnya dari pasir. Ini boleh objek lain, tapi saya menggunakan pasir saja di sini. Oke, kita coba ya, kita digit pasir. Kita buat di sini. Kita buat di sini sand. Oke, kita abaikan saja, kita pakai yang point pasir ya. Minimal 20 ya teman-teman. Sebentar. Oke, sudah. Merasa cukup, kita bisa coba run lagi. Nah, di sini nanti akan muncul nilai dari X2, X3, X2, X4, dan juga X3, X4. Oke, sedang running, tunggu saja. Oke, sudah. Jika sudah, kita bisa masukkan untuk calculate depth inference index-nya atau indeks kedalaman YIJ. Kita copy paste saja. Oke. Ini kita belum bisa lakukan karena kita belum tahu datanya seperti apa. Jadi deskripsinya belum ada ya. Oke, selanjutnya kita masukkan nilai dari masing-masing dari masing-masing nilai nilai Y23, Y24 dan juga Y34 yang telah didapatkan. Oke, di sini kita menggunakan koefisien. Nilai koefisiennya 0,7683, yang kedua 0,8706. Oke. Lalu yang terakhir kita mendapatkan nilai 1,1331. Oke. 1331. Oke. Kita rename sesuai dengan penamaan YIJ-nya. Oke, sudah. Coba kita run untuk mendapatkan nilai indeks kedalaman YIJ. Proses. Masih dalam proses.
mengisi proses untuk mendapatkan nilai koreksi YIJ. Oke, sudah didapatkan. Oke, ini bisa kita hilangkan terlebih dahulu. Oke, sudah didapatkan. Kita tinggal stretch saja. Kita coba custom. Kita tunggu sebentar. Masih dalam proses atau loading ya. Dalam proses. Oke. Atau kalau untuk tidak memperlambat proses, teman-teman bisa komen di proses pengolahan data yang sebelum-sebelumnya sih, biar tidak terlalu lama seperti ini. Oke, jika dirasa sudah baik dan bisa teman-teman identifikasi seperti itu ya, teman-teman bisa langsung import saja. Import. Oke, kalau sudah teman-teman import, teman-teman ke atas, dapat ini, lalu teman-teman bisa mengganti deskripsinya dengan sudah teman-teman kerjakan. Untuk tahap-tahap yang sebelumnya bisa teman-teman komen saja biar tidak terlalu lama ya. Oke. Jadi kalau teman-teman membutuhkan data yang sebelumnya, teman-teman bisa menghilangkan komennya juga, dan juga bisa di-run lagi jika teman-teman sewaktu membutuhkan data tersebut, seperti itu. Oke. Setelah itu kita sudah melakukan koreksi, selanjutnya kita masuk ke tahapan klasifikasi. Nah, klasifikasi di sini kita akan menggunakan klasifikasi supervised dan juga unsupervised. Dimana kalau misalnya kita menggunakan supervised, kita harus melakukan training area terlebih dahulu. Jadi kita copy saja. Di sini saya sudah pernah melakukan sebelumnya, sehingga tidak terlalu susah ya, dan juga tidak terlalu lama. Jadi untuk sampling data collection-nya itu melakukan identifikasi pada setiap objek yang ada pada wilayah penelitian, dan juga melakukan training dan juga testing data. Oke, ini bisa kita copy paste saja langsung. Sini deh, kita copy paste saja dulu. Oke. Lalu sebentar, kita bisa kita pakai yang multispektral. Untuk dilakukan training data. Oke. Jadi kan kalau masih seperti ini, objek yang terlihat masih cukup jelas ya. Oke. Sini ada vegetasi, teman-teman. Lalu ada pasir, ada koral. Di sini sepanjang ini ada koral. Lalu ada non vegetasi juga. Ini yang terang-terang seperti ini non vegetasi, dan juga ada laut. Oke. Kita buat masing-masing pasir. Kita sudah mendigitasi pasir sebelumnya, lalu kita akan buat, oke, ini kita ganti nama. Sebentar, kita ganti namanya dengan pasir ya, biar sama.
kita ganti dengan sand saja. Ya. Vegetasi, kalau kita belum buat, kita buat dulu di sini. Vegetasi seperti itu, vegetasi. Oke. Vegetasi sand, koral, vegetasi laut. Oke. Vegetasi sudah, koral di atas. Sand, kita koral. Oke, dan ada vegetasi. Oke, lalu ada area laut ya. Kita di sini. Oke, kita bisa langsung saja. Kalau sand sudah, kita lakukan di vegetasi, kita buat training areanya. Kalau tidak jelas bisa lebih di zoomkan saja. Oke, vegetasi. Oh sorry, ini laut ya. Oke, kalau salah seperti ini teman-teman bisa delete saja. Ini laut, vegetasi. Oke, pastikan sudah tersebar ya. Oke. Oh my god, ini masih laut ya guys. Oke. Kita ganti nama saja, ini jadi vegetasi ya, karena sudah vegetasi. Oke. Diganti nama laut artinya. Oke. Bisa dilanjutkan proses digitasinya. Yang penting sudah terwakilkan saja. Oke. Oke. Oke, sudah banyak juga. Kita vegetasi sudah, lalu kita digit laut. Boleh, kita digit laut. Sebentar, ini ada yang lewat sana. Bisa kita delete saja. Kita digit laut lagi. Oke, lalu kita digit coral. Coral di sini. Oke. Oh, sebentar. Kita bisa lanjut untuk digit coral. Oke. Sebentar, proses koral di sini memang banyak ya. Karena Pulau Mantara itu dekat dengan Pulau Bunaken, yang mana adalah Taman Nasional Terumbu Karang. Oke,
Lalu kita selanjutnya vegetasi itu ada tempat tinggal sini. Kalau bisa kita matikan saja. Kalau kita matikan vegetasi, digit area non vegetasi. Vegetasi. Oke, selanjutnya kalau sudah Oke, kita sudah digitasi masing-masing. Lalu kita bisa coba run dulu. Oke, baik, tadi sempat terpotong, mohon maaf. Oke, saya lanjutkan. Tadi kita sudah tadi sempat ada kendala sedikit, jadi harus mengulang. Oke, sudah. Tadi kita sudah sampai untuk mendigitasi area training ya teman-teman. Di sini ada 6 ya. Lalu juga sudah kita feature collection sudah. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke tahap klasifikasi supervise sebenarnya, tapi kita harus melakukan print testing point-nya dulu yang tadi kita sudah buat menggunakan random testing juga trainingnya. Oke, kita langsung saja kita melakukan split 0,7 dimana 70% itu training dan juga 30% itu untuk testing. Coba kita run. Kalau dirasa crowded atau sangat mengganggu juga bisa dinonaktifkan. Oke. Sini jadi ada 189 elemen. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan klasifikasi supervise. Nah, ini kita tinggal copy aja ya, agar tidak ulang-ulang seperti itu. Oke, kita langsung copy. Oke, di klasifikasi supervise ini kita menggunakan klasifikasinya itu yang SVM. Teman-teman bisa lihat di docs, terus di classifier, terus teman-teman bisa memilih classifier yang SVM dengan gamanya 0,5 dan juga costnya 10. Oke, kita masukkan di sini training point-nya class sesuai yang tadi sudah dibuat. Class, lalu oke, di sini nilai minimumnya 0 dan juga maksimumnya 5 sesuai juga yang tadi sudah dibuat. Nah, untuk warnanya ini teman-teman silahkan bisa sesuaikan dengan objek yang teman-teman digit atau teman-teman lakukan training. Di sini namanya boleh pemetaan ya.
Oke, kita coba lakukan klasifikasi supervise. Kita running. Kita tunggu. Oh, bisa ya, hanya untuk menunjukkan saja. Sekarang kita bisa tunggu sebentar untuk mendapatkan hasilnya. Oke, sudah didapatkan hasilnya ya. Ini adalah area laut. Sebentar. Masih dalam proses. Kita bisa matikan yang sekiranya tidak digunakan agar tidak terlalu besar, kita tidak terlalu lama dalam proses. Oke, nah di sini sudah didapatkan bahwasanya kalau ini adalah area laut, lalu ini ada terumbu karang, ini ada non vegetasi, dan juga ini ada vegetasinya. Nah, setelah itu teman-teman bisa ekspor data tersebut untuk nanti teman-teman olah atau teman-teman layout di ArcGIS gitu ya. Teman-teman bisa ekspor datanya. Di sini saya juga sudah membuat script. Teman-teman bisa langsung ekspor saja, ataupun jika teman-teman mau melakukan akurasi dulu boleh. Oke, kita lakukan akurasi dulu saja ya, biar diketahui berapa sih hasil pengolahan kita ini yang sudah didapatkan, tingkat keakuratan datanya atau tingkat derajat kepercayaannya. Coba kita run. Kita akan mendapatkan nilai berapa dari yang sudah kita kerjakan. Oke, kita coba lihat. Ada nilai, oke, didapatkan nilai overall akurasinya itu 87%. Jadi cukup besar ya teman-teman, nilai akurasinya itu 87%. Dan juga nilai kapanya itu 0,788. Nah, kalau nilainya sudah nilai persentase dari uji akurasi kapanya ini sudah memenuhi permintaan ya, di mana kurang dari 70%, lebih dari 70%, maka teman-teman bisa melakukan ekspor data yang supervise. Oke, kita lakukan ekspor data di sini. Oke, dua. Oke, di sini image-nya classified sesuai yang tadi kita sudah buat ya, classified. Lalu di sini teman-teman bisa menggunakan apapun ya, terserah. Saya di sini apa ya, pemetaan terumbu karang klasifikasi supervise. Misalkan di sini Regina Geomer, kata di sini menggunakan Geomer, lalu coba kita run. Oke. Sini sedang menuju. Lalu teman-teman bisa ke teks di sini. Oke, di sini sudah banyak ya teman-teman. Saya sudah mencoba-coba, jadi bisa langsung di run aja. Kita tunggu. Di sini nggak boleh ada spasi, jadi kalau misalnya itu teman-teman bisa underscore saja di sininya. Underscore. Oke, kalau sudah seperti ini langsung supervise sudah, langsung di run saja. Kita tunggu prosesnya hingga nanti tersimpan di drive masing-masing. Nah, sekalian menunggu kita bisa melakukan klasifikasi lain, yaitu klasifikasi unsupervised. Di sini kita copy saja. Oke. Di sini pemetaan ya saya namainnya. Ini bisa kita komen, yang tidak digunakan bisa kita komen-komen saja ya teman-teman. Oke, kita coba yang unsupervised. Oke, ini sudah masuk ya. Coba kita buka di drive hasilnya mungkin akan hitam ya, karena kan bentuknya TIFF. Jadi kita pun harus membukanya lewat ArcMap nantinya. Kita download saja terlebih dahulu. Oke, sudah kita download. Oke, untuk sekarang menunggu, kita langsung saja ke sini ya untuk melakukan klasifikasi unsupervised. Ini masih sama aja, input datanya YIJ. Oke, di sini menggunakan 6 kelas karena tadi kan 6 ya. Terus kita di sini namakan pemetaan terumbu karang. Oke, kalau misalkan unsupervised itu kita nggak buat training area, jadi langsung cluster gitu. Coba kita run.
hasilnya seperti apa. Sudah terdownload. Oke, sekalian menunggu. Saya akan memindahkan yang baru saja dikerjakan ini ke sini. Oke, nanti akan kita panggil. Oke, sudah didapatkan juga ini untuk yang unsupervised. Nah, yang ini juga bisa kita ekspor ya, teman-teman. Coba kita ekspor nantinya, lalu kita bandingkan. Lalu kita coba run. Habis itu kita lihat nantinya. Di sini masih proses. Oke, bisa langsung di run aja. Ini berarti pemetaan misalkan terumbu karang unsupervised. Oke, kita run, kita tunggu sampai masuk di ini kita ya, masuk di drive kita. Kita tunggu. Sekalian kita tunggu, coba kita buka data yang tadi yang sudah kita olah di Google Earth Engine, kita panggil lagi di ArchMap. Kita lihat seperti apa perbandingannya juga di ArchMap dan juga di Google Earth Engine ya. Oke, kita ke sini, barangnya supervise. Kita lihat, kita tunggu sebentar. Oke, lalu kita bisa ke properties ya, untuk lihat untuk mengubah simbologinya. Sebentar, agak lama. Kita ke classify, coba kita lihat, kita coba gunakan warna yang lumayan beragam seperti itu ya. Oke, yang biru itu lautan di sini. Ini adalah vegetasi ya, harusnya. Kita gunakan warna hijau. Oke, lalu di sini ada koralnya. Oke, secara menyeluruh sudah sama. Kita bisa melakukan layout nantinya. Oke, ini juga, ini masih belum masuk ya, kita tunggu aja. Oke, sudah. Kita lihat ke drive apa yang dihasilkan. Oke, kita tunggu yang unsupervised. Kita lihat. Unsupervised. Kita coba ya. Nah, ini dia. Kita download saja. Lalu nanti bisa juga buka di ArcGIS untuk layout seperti itu. Bisa kita download. Oke. Kita masukkan ke sini. Kita pemetaan. Coba kita run. Kita tunggu sebentar. Oke, kita coba run. Oke, kita coba run ya. Kita sudah juga beberapa akurasinya. Di sini kita mendapatkan nilai kapalnya itu 0,78 ke
standar akurasinya 0,87. Overall akurasinya, sorry tadi berarti salah, overall akurasinya itu 0,83, berarti 83%. Oke, apakah sudah selesai si proses? Oke, jadi secara keseluruhan seperti itu untuk melakukan pemetaan terumbu karang, habitat terumbu karang, mulai dari koreksi citra sampai klasifikasi, sehingga kita mengetahui mana saja persebaran habitat terumbu karang di wilayah penelitian. Masih dalam proses, jadi kalau misalnya kita sudah masukkan ke dalam ArcGIS atau ArcMap, nanti tinggal di layout saja untuk memperindah visual petanya. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk ini seperti agak lama ya, jadi kurang lebih caranya seperti itu. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.